Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifullah, NIM 2019-07-370. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Membangun Ekonomi Islam melalui Cara Pengoptimalan Zakat di Indonesia. Langsung saja. Dalam bab pertama, yaitu terdapat latar belakang masalah. Di latar belakang masalah terdapat 3 permasalahan yang diambil dalam proposal penelitian saya. Yang pertama adalah masih adanya kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang miskin. Masalah kemiskinan masih menjadi tantangan bagi seluruh negara di dunia, khususnya di Indonesia juga masih terdapat unsur kesenjangan sosial yang bisa kita jumpai di berbagai wilayah. Ekonomi Islam muncul untuk menghapus kesenjangan sosial tersebut, yaitu dapat kita artikan ekonomi Islam adalah suatu bentuk sistem yang bergerak dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat dalam tujuan kemaslahatan umat dengan sistematika berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Dengan adanya sistem ekonomi Islam ini, diharapkan dapat membentuk pola ekonomi yang sistematis yang dilandaskan oleh hukum-hukum Islam. Selanjutnya, adanya zakat. Zakat di Indonesia ini bisa membantu kesenjangan sosial yang berada di Indonesia, yaitu karena di Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia pada survei tahun 2020 dengan total perkiraan mencapai 229,62 juta jiwa, tidak heran apabila sistem pengolahan zakat di Indonesia perlu dioptimalkan guna dapat membentuk permasalahan di Indonesia terutama dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat bagi umat muslim. Dalam pengoptimalan zakat, peran kesadaran masyarakat dalam membayar zakat di Indonesia perlu ditanamkan. Lepas dari adanya kesadaran masyarakat, perlu adanya sumber daya manusia atau SDM yang berperan dalam artian mampu mengemban misi amanah dalam pengelolaan zakat di Indonesia agar terciptanya keefektifan dan kejujuran data dari badan maupun lembaga penghimpun dana zakat di Indonesia. Yang ketiga, adanya kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penghimpunan dana zakat. Di Indonesia sangat kurangnya kepercayaan para mustahik atau orang yang wajib zakat kepada lembaga yang menghimpun dana zakat, sehingga para muzaki atau orang yang berkewajiban zakat ini memilih untuk berzakat sendiri dan memilih mustahik sendiri atau orang yang menerima zakat sendiri tanpa adanya sangkut paut dengan lembaga penghimpunan dana zakat, atau ini bisa dikatakan sebagai konsumtif.
sehingga dana zakat ini tidak produktif. Dikatakan produktif, dana zakat dikatakan produktif ketika dana zakat tersebut bisa membantu para mustahik itu dalam 1 tahun atau dalam jangka waktu panjang, dan bisa membantu kehidupannya selanjutnya dan bisa merubah kehidupannya gitu. Tapi kalau hanya dengan sifat konsumtif, itu hanya bisa membantu kehidupannya dalam satu waktu saja. Nanti kelamaan itu membantu uluran bantuan lain, dana zakat lagi gitu. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dalam rumusan masalah terdapat 2. Yang pertama adalah bagaimana cara pengolahan zakat yang produktif di Indonesia dapat berjalan dengan optimal dan memperdayakan masyarakat. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kesadaran berzakat di Indonesia. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara pengolahan zakat yang produktif di Indonesia dapat berjalan dengan optimal dan memperdayakan masyarakat. Yang kedua adalah untuk mengetahui cara meningkatkan kesadaran berzakat di Indonesia. Manfaatnya yaitu ada 2, adalah penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan atau wawasan terhadap lembaga amil zakat yang menghimpun dana zakat secara produktif untuk memperdayakan masyarakat. Yang kedua adalah penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap membayar zakat bagi umat muslim. Kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka dan kerangka teori. Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti ingin menjabarkan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dari penelitian ini adalah yang pertama adalah penelitian dari Niamullah dan Ahmad Kisni tahun 2017. Penelitian ini yang berjudul Pemberdayaan Zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan umat. Kajian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat. Selanjutnya, penelitian dari Abdul Haris Romdoni. Penelitian ini yang berjudul Zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya dalam hal ini yaitu kerangka teori. Kerangka teori terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah zakat, yang kedua adalah ekonomi Islam, yang ketiga adalah sistem pengelolaan. Yang pertama yaitu zakat itu sendiri. Zakat bisa didefinisikan sebagai potensi ekonomi dan jaminan sosial yang sangat besar untuk dapat digalang dari masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim. Zakat yang produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat berbasis Islam dan didasari oleh 4 pengetahuan, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah sistem pengelolaan. Sistem pengelolaan ini yang dapat
implementasikan dalam zakat, itu bisa diartikan sebagai pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini terdapat 6 yaitu jenis penelitian, populasi dan sampel, 3 teknik pengumpulan data, 4 jenis dan sumber data, 5 teknik analisa data, dan ke-6 adalah keabsahan data. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada membangun ekonomi Islam melalui cara pengoptimalan zakat di Indonesia, di mana variabel independen dari penelitian ini adalah zakat itu sendiri, serta variabel independennya adalah ekonomi Islam dalam pengoptimalannya. Untuk proses penelitian ini akan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui pengoptimalan zakat di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dan sampel bisa kita artikan yaitu populasi adalah sekelompok orang yang dijadikan sebagai objek suatu penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik dalam pengumpulan data ini yaitu dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara observasi, yang kedua dengan cara wawancara, dan yang ketiga adalah dengan cara dokumentasi. Yang keempat adalah jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu dengan data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder adalah suatu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang bukan oleh preset itu sendiri untuk pertujuan yang lain, yang artinya data yang diperoleh oleh pihak kedua. Selanjutnya adalah teknik analisa data. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah analisa data non-statistika atau analisa kualitatif. Analisa dengan menurut Platon adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Selanjutnya adalah keabsahan data. Dalam keabsahan data ini, penelitian kualitatif dilakukan dengan data triangulasi. Dalam data ini diartikan sebagai pengecekan dari data berbagai sumber dalam berbagai cara dan berbagai waktu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.